Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa bagi keluarga kita, pasangan hidup, anak-anak, cita-cita, kerinduan masa depan kita. Oleh sebab itu saya ajak saudara datang dengan iman percaya. Nyatakan melalui pujian Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, oh, kemenangan bersamamu Tuhan. Kami percaya Kau tak tinggalkan. Kau pegang tangan kami Tuhan, Kau pegang hidup kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Demikian pujian kami naikkan dengan iman percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memegang dengan tangan kanannya kehidupan kami di dalam Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini kita melanjutkan seri pokok-pokok iman. Kita maju dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu, perikop yang akan kita bahas hari ini berhubungan dengan perikop sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berbicara, belajar tentang masalah persoalan keuangan atau hal mengumpulkan harta, hari ini berhubungan tentang kebutuhan hidup, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Secara khusus tentang kekhawatiran, khawatir kalau segala kebutuhan kita itu tidak tercukupi. Yang menarik, umumnya orang makin mengumpulkan harta, makin mengejar itu dilakukan justru oleh banyak orang yang telah menjadi kaya. Makin kaya justru makin tamak, mengumpulkan harta terus dan makin egois dan tidak memikirkan hal-hal yang rohani. Ini yang diingatkan kemarin oleh Tuhan. Dan tentang kekhawatiran itu justru lebih banyak dilakukan oleh mereka yang hidupnya pas-pasan. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengajar kita dua sisi ini, baik dalam hal mengumpulkan harta maupun dalam hal kekhawatiran. Tuhan mengajar kita. Nah, hari ini tentang jangan kamu khawatir. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena ayat 25b mengatakan, bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Artinya yang pertama, kalau Tuhan memberikan kita
yang terpenting yaitu hidup dan tubuh kita, ya juga pasti akan memberikan kelengkapannya, makanan dan pakaiannya. Bahkan Tuhan memperbandingkan betapa pentingnya kita bagi Dia. Di ayat 26, dengan burung yang diberi makan, ya bunga bakung yang di padang yang Tuhan hiasi, kita lebih berharga dari burung-burung itu, lebih berharga dari bunga-bunga itu. Pasti Tuhan akan mencukupkan kita. Nah, dalam meraih kecukupan itu ada catatan-catatan di sini. Ada kata tidak menabur, tidak memintal, tidak menuai, tetapi dicukupkan, dihiasi oleh Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Sekali lagi, burung juga bekerja, terbang mendekati makanan. Bunga untuk bisa mekar dia harus mendapat sari-sari makanan. Akar-akarnya bekerja mencari sumber-sumber sari makanan. Jadi bukan berarti tidak bekerja, bermalas-malasan, bukan. Bekerja tetapi dengan rahmat Tuhan, dengan rasa syukur dan rasa tidak khawatir. Karena apa? Tuhan pasti memberkati segala keperluan dan kebutuhan kita. Yang kedua, kita tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran itu tidak berguna dan bahkan merugikan. Ayat 30 menunjukkan hal itu. Ya, orang yang khawatir itu sama dengan orang yang kurang atau tidak percaya kepada Tuhan, dan ini sama dengan dosa. Ya, boleh dicek di Matius 8 ayat 26, Matius 14 ayat 31. Ya, kurang percaya sama dengan dosa, tidak percaya sama dengan dosa. Nah, khawatir juga tidak berguna karena tidak menambah apapun. Justru merugikan. Orang yang khawatir akhirnya gampang sakit, stres, dan kondisi tubuhnya jadi lemah sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, malah merugikan, tidak bisa dapat rezeki yang lebih yang seharusnya dia bisa raih hari itu. Karena orang yang khawatir menyebabkan dirinya memikul beban yang terlalu berat. Kenapa? Karena apa yang dikhawatirkan sesungguhnya belum dijalani, sudah terlalu banyak dipikirkan, dan itu menguras tenaga, spirit, semangatnya habis-habisan, dan itu sangat melemahkan dan melelahkan. Nah, sekarang tiba pada sikap tidak khawatir. Ternyata sikap tidak khawatir juga ada yang benar, ada yang salah. Ya, sikap tidak khawatir yang salah, ya. Misalnya tidak khawatir karena terlalu percaya diri atau percaya orang lain, ya, atau percaya sisi kemanusiaannya, dan akhirnya justru kecewa. Mengapa? Karena manusia itu terbatas, ya. Diri kita terbatas, orang tua kita terbatas, suami kita terbatas, istri kita terbatas. Ketika kita mengandalkan mereka dari sisi kemanusiaannya, kita bisa kecewa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sisi khawatir, tidak khawatir yang salah yang lain adalah tidak khawatir karena bersikap apatis, acuh tak acuh, ya, pasrah bongkoan, emang gua pikirin. Nah, ini juga salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tidak khawatir yang benar itu yang bagaimana? Tidak khawatir yang benar adalah tidak khawatir karena percaya kepada Tuhan. Untuk ini kita harus mengenal Tuhan, dan supaya bisa mengenal Tuhan kita harus betul-betul mengerti kebenaran firman-Nya dan menghidupinya. Nah, bagaimana hal itu bisa kita peroleh? Ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saat kita makin mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan, iman kita bertumbuh, kita percaya kepada Tuhan, kita tidak khawatir. Dan Tuhan makin melihat kita tidak khawatir, makin melihat kita percaya dan beriman kepadanya, maka berkat-berkatnya makin dicurahkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebenaran firman yang meneguhkan iman kami, supaya kami tidak khawatir tentang segala kebutuhan kami. Secara khusus kami berdoa hari ini, mohon perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan atas rumah tangga kami masing-masing. Engkau yang menjaga Tuhan, pasangan hidup kami.
dalam kesetiaan di dalam Tuhan, dalam kasih sayang dan takut akan Tuhan, juga anak-anak kami. Tuhan serta lindungi keluarga kami dalam persatuan dan kesatuan, kasih mesra dan perlindungan yang daripadamu. Kuduskan selalu, supaya kami hidup seturut kehendak dan rencanamu. Rancangkan rancanganmu yang terbaik, yang indah itu digenapi atas kehidupan kami berumah tangga. Suami-suami memimpin sebagai imam, nabi dan raja yang membawa umat Tuhan, yaitu keluarganya, makin dekat kepada Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan berjalan dalam misi Tuhan. Engkau memberkati tangan setiap kami para pria, bekerja dengan baik sehingga mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga, dan istri anak-anak kami berbahagia dalam kelimpahan perlindungan penyertaan, karena suami-suami yang takut akan Tuhan, yang hidup kudus dan bekerja keras, bertanggung jawab dan penuh kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Para istri juga Tuhan urapi dalam kasih sayang, mendampingi sebagai penolong yang sepadan suami mereka, juga anak-anak dirawat dalam kasih sayang, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Anak-anak kami arahkan di dalam terang firman-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran, raih masa depannya dalam kesuksesan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Engkau tolong studinya, Engkau tolong pekerjaannya, pergaulannya Tuhan, jaga lindungi. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun, jauhkan dari kuasa jahat, pergaulan yang menyesatkan, narkoba, free sex, jauhkan semua Tuhan. Tangan Tuhan melindungi, menyertai. Anak-anak kami hidup dalam kekudusan, keluarga kami diberkati, disertai, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami membangun bersama keluarga ilahi, di mana Engkau menempatkan kami bersama di gereja sebagai keluarga ilahi. Kehidupan kami memuliakan Tuhan. Demikian doa-doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.